Biasanya nih ya kita paham kan ada namanya sosio-seksual hierarki. Nah, jadi terkait dengan karakter-karakter orang. Ada alfa. Betul, jadi karakter yang paling dominan. Nah, terus kemudian ada beta. Ya. Terus ada orang delta. Nah, ternyata ada juga karakter yang di luar triangle itu, betul, segitiga itu. Jadi karakter sigma ternyata. Iya. Sigma ini karakter kuatnya itu sebenarnya sama seperti alfa, tapi kalau tadi itu orientasinya keluar, dia orientasinya ke dalam gitu. Jadi orangnya lebih kelihatan misterius, tidak banyak bicara, tetapi tetap dia mau memimpin di depan gitu, itunya tetap ada gitu. Halo, Antokers. Ketemu lagi ya Novi ya dengan kita berdua. Kita berdua dan hanya berdua. Karena sekarang tidak ada narasumber, jadi berarti kita menyiapkan satu tips-tips. Oke, jadi bagaimana tips untuk berkarir, untuk pengembangan diri, bagaimana sukses menghadapi orang-orang di sekitar kita. Tuh. Seperti itu. Karena kan, iya, karena kita kan bekerja tidak hanya sendirian, ada orang di sekitar kita. Betul, gitu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, yang belum subscribe silakan subscribe, sehingga kemudian dapat ikuti acara-acara kita berikutnya. Jangan lupa nyalakan tombol CC atau closed caption, supaya kemudian bisa dapatkan subtitle dari diskusi kita. Betul. Gitu. Nah, kita masih di Java Paragon Hotel, kita di executive suite-nya, dan kita di salah satu sudut kamarnya ya Bu Novi ya. Betul, ini di pantry-nya. Betul. Gitu. Jadi kita bisa ngopi-ngopi, bikin sendiri. Betul. Nah, atau memanaskan roti atau apa kan gitu di sini. Betul. Ini tadi kita habis snacking dan juga tea time. Betul. Nah, jadi ini sih salah satu yang ada di suite eksekutifnya dari kamar Java Paragon ya tuh. Betul. Jadi ada living roomnya buat meeting, terima tamu. Ada TV-nya juga. Tuh, jadi bisa bekerja di sini. Kalau misalnya Anda ada business trip, Anda langsung juga bisa meeting di kamar, nggak perlu kemana-mana sambil bikin kopi atau teh. Yep. Oke. Nah, seperti kita bilang tadi ya Bu Novi, bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita dengan berbagai karakternya. Betul. Mulai dari atasan sampai rekan kerja sampai mungkin bawahan dan sebagainya. Klien, customer. Betul. Nah, itu kan berarti ada karakter-karakternya. Kalau kita biasanya nih ya kita paham kan ada namanya sosio-seksual hierarki. Nah, jadi terkait dengan karakter-karakter orang. Biasanya kan kalau kita paham itu ada triangle itu kan yang ada alfa. Betul, jadi karakter yang paling dominan itu biasanya alfa yang bisa kita tahu. Yang sangat dominan biasanya orang leader tuh ada di posisi karakter alfa itu. Betul, orang yang self-driven, terus kemudian orangnya blunt, bicaranya apa adanya. Dominan seperti itu, demanding yang seperti itulah. Nah, terus kemudian ada beta. Betul. Beta tuh biasanya lebih ke analisa ya kali ya kan gitu loh. Iya, jadi supportingnya alpha gitu. Jadi kalau kita di sebuah organisasi ada leader yang dominan, maka biasanya juga ada orang yang nggak sama-sama dominan. Betul. Orang yang membalanskan, betul, melengkapi karakter yang dominan tadi itu, karena yang ini akan yang mendobrak, yang ini yang menjaga keharmonisan. Betul. Seperti itu. Biasanya kan kuat di data ya orang-orang beta itu. Ya. Terus ada orang delta. Ya. Nah, itu yang kebanyakan biasanya seperti itu. Jadi operator atau pekerja kebanyakan. Ya, orang-orang yang dengan sukarela mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, yang diinstruksikan lah kayak gitu. Dan biasanya karirnya ya susun seperti itu orang delta kan gitu. Tapi memang ada orang yang happy seperti itu. Betul, kan? ada. Gitu. Mereka ya sudah kan gini, saya pernah ada kasus gini, dia diangkat jadi seorang supervisor, dia nggak mau, saya jadi operator aja deh.
Nah, dengan berbagai alasan tertentu ternyata kan ya. gitu loh. Karena dia merasa kalau sebagai supervisor kan ada tanggung jawab lebih gitu kan. Kalau sebagai operator kan ya sudah mana-mana baik kan gitu loh. Tidak ada tanggung jawab lebih. Gitu. Nah, terus ada juga karakter yang omega. Betul. Nah, itu orang yang antisosial. Ya kan biasanya kita nemuin orang yang antisosial, yang dia tidak suka bersosialisasi, kemudian cenderung creepy kali ya. Iya. Nah itu yang memang agak susah gitu kan untuk diajak maju kan gitu loh. Kecuali kalau dia sudah mulai menggeser dirinya ke paling tidak ke delta lah kan gitu loh. Karena tidak jadi masalah. Kayak gitu kan, maksudnya orang yang masih ngikutin apa yang ada seperti itu. Nah, ternyata ada juga karakter yang di luar triangle itu, segitiga itu. Jadi karakter sigma ternyata. Nah, kembali lagi kalau biasa kan yang teratas tadi kan alpha ya Bu Novi ya. Seorang leader yang dia sangat demanding terus kemudian punya power yang luar biasa, yang bicara padanya, yang extrovert gitu kan. Dan kadang kita kalau menghadapi orang-orang alpha, bukan kadang sih, sering kali kita sudah merasa insecure kan gitu. Karena karismanya sudah sangat kuat kan ke orang itu, dengan kepercayaan dirinya yang luar biasa kan gitu loh. Bahkan dari gesturnya pun sudah terlihat bahwa itu orang alpha atau tidak. Dari cara berjalannya pun udah kelihatan, terus cara bicaranya. Auranya saja itu sudah bikin orang lain gemetar gitu ya. Sudah merasa bikin insecure kan gitu loh kan. Apalagi kalau tiba-tiba duduk dia sudah merasa biasanya mencondongkan badannya kan gitu. Menunjukkan dominasinya. Sehingga orang akan lebih setback daripada dia. Nah, itu kalau bicara tentang alpha. Nah, ini orang sigma. Betul. Nah sigma ini karakter kuatnya itu sebenarnya sama seperti alpha, tapi kalau tadi itu orientasinya keluar, dia orientasinya ke dalam gitu. Jadi orangnya lebih kelihatan misterius, tidak banyak bicara, tetapi tetap hal-hal yang lainnya tadi demanding, mau dominan, terus kemudian juga dia mau memimpin di depan gitu, itunya tetap ada gitu. Sifat kompetitifnya itu ada juga kan, begitu. Tapi gini, biasanya kan orang-orang yang biasanya dikatakan yang dapat sukses adalah orang extrovert biasanya kan seperti itu. Nah, kalau orang sigma tadi itu ke introvert malah sebenarnya Bu Novi ya. Ya betul. Jadi diem lah gitu ya. Tetap tadi itu powerful, tetapi dengan karakter yang sedikit cool gitu ya, dingin, agak misterius gitu kan, orang lihatnya agak misterius gitu kan. Tidak mudah ditebak apa maunya, seperti itu. Mudah dibaca jalan pikirannya kemana. Kalau orang alpha kan kadang lebih mudah ditebak ini mau kemana kan. Karena dia apa adanya, dia akan bicara apa yang dia rasakan. Gitu kan. Nah, kalau orang sigma ini enggak, dia cenderung untuk menganalisa dulu dan diam dulu. Ini lawan bicaranya mau kemana nih. Betul. Nah, dia itu lebih banyak diam, mengolah dulu serangan berikutnya apa yang harus dilakukan gitu kan, atau kalimat apa yang harus diucapkan. Nah, dia akan lebih banyak menyusun strategi terlebih dahulu dengan kediamannya itu. Tetapi auranya, diamnya dia itu nggak kalah dengan alpha, bahkan kalau saya bilang ini lebih ngeri lagi ya. Karena diam tetapi auranya aura dominan gitu loh. Ya kan? Nah, bisa malah mungkin ya tadi agak ngeri-ngeri sedap, karena bisa jadi gitu ya kalau dia punya sesuatu itu diam-diam tapi sebenarnya mematikan kayak gitu kan. Dan sangat pintar menyimpan rahasia. Misalnya strategi pekerjaan, ya kan, atau strategi karir atau apa kan gitu, mau presentasi bisnis. Sangat susah mendapatkan bocorannya dari si dia itu mau kemana gitu kan. Karena tadi itu dia bisa keep silent terkait itu, even though kepada orang terdekatnya dia, gitu kan. Sehingga orang terdekat dia, misalnya kan gini, karena kita ada yang namanya spy business ya Bu Novi ya, menempatkan orang di kompetitor ya kan, untuk mengetahui rahasia itu. Business intelligence. Betul, business intelligence. Nah, kalau orang alpha itu akan lebih gampang dikorek, kalau orang sigma enggak. Ya kan? Jadi intelijennya akan susah mengorek-ngorek nih orang mau kemana, sehingga dia reporting ke ke yang mengirim dia pun juga akan kesusahan gitu loh. Bahkan bisa jadi si intelijennya itu yang ditempatkan di situ akan ketahuan oleh orang sigma itu, karena orang sigma adalah orang pembaca situasi, ya enggak?
Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan nih apa karakter-karakternya. Jadi intinya sebenarnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ini kurang lebih harus bisa membuat kesimpulan atau mengidentifikasi tipe yang mana orang yang kita hadapi ini tadi. Sehingga dengan demikian kita akan harus bisa menyikapinya apa. dengan cara seperti apa. Seperti itu. Dan tadi ini ada kita ini tadi mengenalkan satu profil lagi yang mungkin selama ini kita nggak pernah bahas ya. Yang orang-orang yang tidak jarang menyentuhnya, tetapi ada satu lagi karakter yang demikian, dan ini kita perlu kita waspadai. Dan kalau mau ditanya lebih bagus yang mana sih karakter-karakter yang ada seperti ini, sebenarnya kita nggak bisa ngomong mana yang lebih baik, karena ya satu, kita terbentuk dari proses dari lahir, bagaimana kita dibesarkan, dididik di keluarga kita, dan juga itu akan membentuk karakter atau sifat-sifat kita. Dan juga tuntutan pekerjaan tentunya berbeda gitu ya, karena apa yang kita tampilkan ketika kita di keluarga bisa jadi ketika di tempat kerja itu kita tidak tampilkan secara dominan, karena memang kebutuhannya di tempat kerja seperti itu. Misalnya di keluarga kita seorang yang alpha karena sebagai kepala keluarga kan, ya, gitu. Tetapi di tempat bekerja kita bisa sebagai seorang delta atau sebagai seorang beta kan, gitu loh. Karena kita ternyata di perusahaan adalah sebagai operator kan, gitu loh. Atau sebagai analisa atau supporting dari orang alpha ya di beta kan, gitu loh. Nah, jadi itu karakternya memang sudah terbentuk sejak kita kecil by proses itu. Nah, juga satu lagi kalau dulu orang bilang introvert akan biasa susah bersosialisasi dan susah sukses, itu bisa juga gitu loh. Karena dia juga introvert yang dia tuh punya kepercayaan dia sangat tinggi. Nah, dan dia tuh membangun itu percaya diri walaupun dia seorang introvert. Justru dia punya kelebihan itu sebagai seorang yang mungkin perpaduan antara alpha dan beta kali ya. Perpaduan antara ya kan. Nah, itu jadi itu dirangkap oleh dia sehingga menjadi suatu kelebihan. Bahkan ya kayak pembunuh berdarah dingin kan. Itu tadi. Kenapa? Dia tuh kemana-mana sangat independen loh, bisa sendirian loh ya. Kalau misalnya kita bisnis trip, kita butuh asisten atau apa, dia bisa loh melakukan itu sendirian, ya kan, tanpa didampingi oleh siapapun. Dan dia sebelum berangkat bisnis trip atau melakukan pekerjaan dimanapun, dia akan mempelajari detail terkait dengan daerah yang dia akan tuju, ya kan. Bahkan profiling orang yang akan ditemui dia akan dipelajari dengan sangat detailnya, sehingga dia juga punya bekal yang sangat luar biasa ketika dia mau melakukan ibaratnya meeting atau terkait dengan bisnisnya itu. Dan yang tidak terduga adalah ketika dia di sana dia sudah punya bekal yang luar biasa terkait dengan itu tadi, data-data yang akan ditemuin tadi itu dengan coolnya. Nah, itu luar biasanya orang-orang Sigma itu. Jadi kalau kita selama ini tahu terkait dengan alpha, beta, delta, dan omega, ternyata ada nih orang Sigma yang ternyata tidak banyak diperhatikan oleh orang-orang mirip-mirip alpha, bahkan sama dengan alpha, cuman perbedaan dari orang alpha adalah yang sangat ekstrovert dan terbuka, ini enggak, orang introvert dan sangat tertutup. Jadi kita tidak bisa sulit membaca jalan pikirannya mau kemana dan arahnya kemana. Gitu ya. Gitu ya. Baik, sudah makin komplit ya cara kita memahami orang dengan karakter-karakternya yang tadi kita sudah jelaskan. Dan mungkin nanti kita juga bisa memberikan lagi tentang karakter yang lainnya ya. Seperti apa, ini kan kita bahas Sigma dulu kan, gitu loh. Nanti mungkin bisa alpha, kelebihannya apa, kemudian minusannya apa, dan sebagainya juga bisa kita bahas dan sebagainya. Gitu ya, Entokers. Thank you untuk Java Paragon Hotel Surabaya, dan ini adalah jelang Februari atau mungkin sudah Februari. Jadi di Java Paragon Hotel ada paket untuk Imlek. Nah, itu ada paket lunch sama dinner. Kalau dinernya itu tanggal 9 Februari, lunchnya tanggal 10 Februari. Itu mulai dari 200.000 di The Cafe. Nah, kemudian Valentine tanggal 14 itu ada di 2 lokasi, ada di Avenue Lounge and Bar, kemudian ada di City Lights. Kalau Avenue Lounge and Bar kisarannya sekitar 300.000, kemudian kalau di City Light di atas di rooftopnya itu mungkin lebih
apa ya, intimate dan lebih romantis kali ya, dan itu harganya di 900-an ribu. Dan kalau di mana Imlekan tadi itu ada buy 2 get 3, kemudian kalau di Valentine itu paketannya nanti akan juga ada lucky draw dan live musicnya. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut bisa langsung hubungi Java Paragon Hotel ya. Jadi jangan lupa rekan-rekan talkers untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan kita juga nunggu loh apa usulan-usulan topik-topik yang pengen dibahas supaya makin seru dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan talker semuanya. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang ciamik atau materi dari kami berdua ya. Sampai jumpa.